Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Ya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang berbicara tentang KYC, ya. Apakah sudah saatnya KYC atau bagaimana situasi saat ini tentang KYC? Jadi semua orang bertanya, apakah ada KYC massal atau akan terus diluncurkan secara batch atau kelompok? Jawabannya adalah saat ini memang telah diluncurkan KYC tetapi secara kelompok, ya. Masing-masing negara itu mendapat lebih kurang antara 50 sampai 100 yang bisa melakukan KYC. Kenapa? Saat ini tahap pengujian, masih dalam keadaan testnet. Kenapa dilakukan pengujian KYC secara batch atau kelompok ini? Karena ingin menguji apakah KYC yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Ataukah ada mungkin sistem yang perlu diperbaiki lagi. Jadi pada saatnya nanti KYC massal ini semuanya akan baik-baik saja. Baru-baru ini Kortem merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC P di P Browser untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk pengujian. Tujuan daripada debugging, ya, mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam aplikasi. Jadi dalam hal ini Kortem mengizinkan algoritma dan meningkatkan kinerja, misalnya dan peningkatan kerja, ya. Misalnya Kortem merilis versi baru aplikasi KYC yang berisi daripada liveness, ya, atau dapat juga dikatakan identitas daripada pengenalan wajah. Jadi perlu adanya pengujian-pengujian. Jadi tidak hanya identitas yang didatakan, tetapi dilakukan juga pengenalan wajah, ya, dalam berbagai macam bentuk aplikasi yang sengaja memang disiapkan. Jadi untuk sementara Kortem hanya menyiapkan 50 ke 100, ya, per negara. Lalu banyak batch, ya, kelompok segera dirilis hingga KYC massal dimulai. Jadi uji cobanya ke kelompok-kelompok dulu. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa tidak KYC? Kenapa belum KYC? Ada yang bilang KYC, ada yang bilang belum. Sudah dilakukan KYC, tapi dalam bentuk batch, hanya dalam bentuk kelompok-kelompok yang ditunjuk oleh para core team, ya. Jadi kita memaklumi, ya, segala sesuatu pekerjaan itu harus ada uji cobanya. Pada saat uji coba, kemudian dilihat lagi apakah aplikasi KYC yang diuji coba berhasil atau tidak, ya. Karena berkaitan dengan proses penting, jaringan dan data penting, setelah peningkatan dan skalabilitas, ya, selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi KYC untuk mengirim dokumentasi KYC mereka. Pertanyaannya, apakah pionir akan diberitahu saat KYC sedang berlangsung secara luas? Jawabannya ya. Kortem akan memberitahuan kepada semua pionir kapan KYC massal. Itu dapat kita lihat dari aplikasi masing-masing di P Browser. Demikian juga anggota tim mereka. Perintis akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan untuk meminta mereka melakukan KYC. Jadi dalam kelompok-kelompok tertentu. Tim inti juga akan memposting pengumuman, akan mengingatkan ke seluruh pengguna untuk mengunggah dokumentasi KYC mereka. Kapan saldo P akan ditransfer ke dompet mainnet? Nah, disinilah untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KYC. Jadi dalam kelompok pertama yang telah melakukan KYC setelah diproses dan ini akan dipelajari. Kemudian menyerahkan dokumentasi saja, misalnya percontohan KYC yang diluncurkan terdahulu, bahkan diautentifikasi sebagai dalam dokumen yang diserahkan. Misalnya ke Yoti. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama
apakah ada melakukan pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Ya. Jadi bisa saja mungkin dalam saat proses melakukan penambangan dan lain sebagainya, ada melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, ini juga diadakan penelitian, diverifikasi. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan. Yang lulus PKYC umumnya setelah Perintis menyerahkan dokumentasi KYC mereka. Jadi, ia harus melalui proses verifikasi dengan melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan yang telah dikeluarkan oleh Kortim dalam jaringan P. Untuk Perintis yang lulus proses verifikasi, saldo P mereka akan dapat dipindah tangankan, ditransfer ke dompet mainnet mereka dalam batch reguler ya, kelompok reguler. Berapa lama pionir harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumentasi KYC mereka? Waktu pemrosesan dapat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor. Perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KYC percontohan melalui P-Browser akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi pemverifikasi manusia itu ada ya. Jadi tidak dokumen saja, tetapi wajah kita juga dilakukan pendataan untuk mengetahui siapa yang selama ini melakukan penambangan, manusia atau robot. Kemudian akan segera dirilis. Tujuan memiliki KYC percontohan bukan hanya agar Perintis mendapatkan persetujuan, tetapi juga untuk meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator, ya, jadi saya ulangi lagi. Setelah validator, program komputer memeriksa kebenaran daripada data-data yang ada, maka untuk itu cukup dan dapat bergabung. Kemudian jika Perintis telah mengajukan banding, seandainya ada permasalahan, para pionir bisa mengajukan banding, pembaruan nama ya, perubahan nama dan lain sebagainya. Waktu tambahan mungkin diperlukan. Nah, jadi masih ada prosesnya lagi. Siapa tahu ada kesalahan nama, kemudian ditolak datanya, diberikan kesempatan untuk kita memperbaiki lagi. Jadi memang betul-betul P-Network ini memberikan kesempatan kepada pionir agar benar-benar dapat bergabung secara resmi menjadi anggota daripada P-Network. Hasil KYC juga akan bergantung pada kecocokan nama Anda, ya, nama kita dengan akun P kita, penyaringan terhadap AML pemerintah, dan daftar sanksi anti terorisme. Dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan? Pertanyaannya, bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KYC atau tidak? Dalam hal ini, Perintis dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi P-KYC melalui P-Browser, tempat mereka mengirimkan dokumen. Apa yang terjadi pada mereka jika tidak lulus KYC? Apakah akun mereka akan terbakar andai kata ada pelanggaran-pelanggaran dan dinyatakan tidak lulus? Nah, ini tentu tidak, karena Perintis dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi KYC yang ada melalui P-Browser, tempat mereka mengirimkan dokumen. Apa yang terjadi jika tidak lulus ya? Jadi kalau tidak lulus, para penambang atau pionir dapat mengajukan banding, mempertanyakan apa kesalahan-kesalahannya di Kortim. Ya, nanti akan ada jawaban dan kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki data kita. Saya yakin insya Allah kita bisa menyelesaikan KYC dan kita bisa sukses melakukan transaksi koin nantinya pada saat yang telah ditentukan oleh Kortim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.